Namaku Lina, anak rantau dari kota kecil yang ada di Jawa Barat. Hari ini pertama kali aku menapakkan kaki di kampus baru, di tanah yang katanya keras, yaitu Madura. Sejak awal di sini, aku disambut dengan bahasa yang belum akrab di telingaku, logat yang kental dan nada bicara yang cenderung keras. Madura. Aku cuma tahu dari berita, dari candaan di media sosial yang katanya keras, katanya galak, katanya selalu bawa golok. Tapi benarkah sekeras itu? Atau hanya aku yang belum pernah melihat mereka lebih dekat? Permisi, Pak. Anak kos baru ya? Iya, Pak. Ya udah langsung masuk. Makasih, Pak. Permisi, Mbak. Oh iya. Kenalin, Mbak. Nama aku Lina. Aku Via. Aku anak kos baru di kos ini. Wah, akhirnya berbuat teman baru nih di sini. Oh iya, kamu dari mana? Aku dari Jawa Barat, Mbak. Oh iya, hati-hati ya sama pemilik kos di sini. Masalah gini, buat orang yang tahu. Lo sendiri kan ya, Madura itu keras dan salah dikit bisa bahaya sih. Begitu sih, Mbak. Lihat aja nih, dia itu kemana-mana bawa celurit tahu. Serem juga ya, Mbak. Iya kan? Ya udah, Mbak. Saya langsung ke kamar dulu ya, Mbak. Iya, Mari. Hari pertama di kos ini rasanya agak sedikit takut karena melihat bapak pemilik kos yang katanya selalu bawa golok kemana-mana. Kenapa itu, Dek? Enggak, Pak, kayaknya itu susah. Walah, ini doang. Masa ini nggak harus pakai cara, tapi pakai tenaga juga. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Pak, loh, nggak apa-apa ya, nak ya? Tapi ada yang beset, Pak. Gimana ya, Pak? Nggak apa-apa, nak. Kalau sepedanya kan bisa diperbaiki nanti. Asalkan kamunya aja yang nggak apa-apa. Kan nyawa cuma satu, nak. Maaf ya, Pak. Ya, nggak apa-apa, nak. Lain kali pelan-pelan, nak. Hati-hati ya. Iya, Pak, saya berangkat kuliah dulu ya, Pak. Ya, hati-hati ya. Permisi, Pak. Iya, nak. Boleh nggak kalau saya duduk di situ sebentar? Oh iya, nak, silakan. Makasih, Pak. Ada apa, nak Dina? Begini, Pak. Saya mau nanya. Kenapa sih, Pak, orang Madura itu selalu bawa celurit kemana-mana? Jujur, Pak, saya agak takut ketika lihat Bapak selalu bawa celurit kemana-mana. Jadi gini, nak. Aslinya celurit ini bukan simbol dari kekerasan, melainkan simbol untuk jaga-jaga. Karena pekerjaan Bapak mencari rumput dan mencari kayu di hutan. Kami ini bukan beringas, tapi kami ini keras. Hidup yang ngajari Bapak untuk lebih kuat. Ada nggak sih, Pak, orang Madura yang dikenal banyak orang gitu? Kayak dikenal sama masyarakat luas gitu? Oh, contohnya sangat banyak, nak. Contohnya seperti Bapak Mahfud MD. Beliau merupakan profesor serta mantan menteri. Dan ada juga yang masih muda. Beliau sudah terkenal. Itu si Hussein, itu merupakan konten kreator yang viral. Banyak ya, Pak, berarti? Ya, nak. Dan masih banyak lagi masyarakat Madura yang terkenal. Jangan dilihat dari kulitnya, nak, melainkan lihatlah dari hatinya. Sama seperti celurit ini.
bila diasah dengan baik, bakal menjadi orang yang baik juga. Begitupun juga manusia. Gitu ya Pak. Makasih ya Pak sebelumnya. Saya izin ke dalam dulu ya Pak. Ya nak, silakan. Mari. Ya. Stereotip seringkali membuat kita hanya dapat menilai dari luarnya saja tanpa kita tahu lebih dalam. Hal ini berkaitan dengan teori komunikasi antar budaya yang menjelaskan bahwa perbedaan latar belakang budaya bisa menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Stereotip muncul karena kita belum benar-benar mengenal orang dari budaya yang berbeda.